Hmm, Sepertinya beberapa minggu terakhir ini banyak banget ya berita soal kampus. Ada yang orientasi yang katrok, ada yang korupsi rektor, terus ada yang diskriminasi mahasiswa baru yang enggan menyebutkan identitas gendernya. Ini kocak sih, dan itu saja bakal gue bahas di sini bersama gue Arlin di Rame nih. Ya, setelah adanya metaverse, ada NFT, perkembangan kendaraan listrik yang semakin maju, namun sepertinya sistem pendidikan kita ini masih memakai sistem yang kuno ya, Sari. Ya gimana enggak, masih banyak ospek atau masa orientasi mahasiswa baru yang masih menggunakan cara-cara kuno seperti ini. Dan gak cuma dibentak, menurut kesaksian keluarga maba, mereka juga dijemur selama kurang lebih 10 jam di bawah sinar matahari. Oh my god, kalau gue jadi mereka sih gue bakal pingsan ya. Atau gue pura-pura pingsan biar gak usah ikut dijemur. Dan gak cuma itu, bahkan kata mereka sholatnya pun dibatas-batasi. Oh my god, katanya negara beragama, tapi kok nggak usah dilanjutin. Dan masalah ini pun semakin besar setelah pihak BEM itu mencoba klarifikasi insiden tersebut dengan berencana untuk menuntut penyebar hoax dengan UU ITE. Waduh, UU ITE sepertinya selalu menjadi pelampiasan atas segala masalah yang terjadi akhir-akhir ini ya. Oke, namun tidak bertahan lama. Nggak lama kemudian, itu klarifikasi tersebut di take down karena kekeliruan penyebutan pasal UU ITE yang nantinya akan dituntut. Ada-ada aja sih. Ya, gimana nggak bete? Orang itu disekolahin harusnya jadi pinter. Ini malah stres duluan. Mana stresnya itu gara-gara ospek lagi, bukan karena mata kuliah. Oke, mungkin bagi beberapa orang mereka mikir kalau misalnya dengan dikerasin atau dengan dibentakin itu akan membuat orang menjadi disiplin. Tapi menurut pendapat gue nih ya, kalau seumuran gue gini, kayak gue diajakin ngobrol sambil traktir boba pun itu ngebuat gue menjadi disiplin juga kok. Kayak maksudnya yang pertama gue ditraktir boba, yang kedua gue diajak ngobrol baik-baik, otomatis dengan kata lain, dengan sendirinya pun gue bakal respect sama orang itu, ya nggak sih? Oke, nggak tahu ya, mungkin ini karena kultur semi-semi militeristik yang ironisnya masih sangat digandrungi. Kayak mereka semua seakan ingin terlihat gagah, ingin terlihat garang gitu kan. Namun kalau misalnya mereka ketemu dosen pembimbing juga pada lemes tuh semua. Ironisnya juga ya, kayak ini kan kakak-kakak ospeknya itu kebanyakan yang mereka masuk 2 tahun yang lalu. Otomatis mereka masuk di saat tahun corona, semuanya online. Jadi kakak-kakak ospeknya ini dulu juga ospeknya itu cuma diem di depan laptop lewat Zoom meeting atau Google Meet berjam-jam udah. Terus sekarang mereka sok-sokan menjadi garang, menjadi ngebentakin adik-adik mabanya gitu. Kasian adik-adik mabanya, tau gak sih? Ini nih yang lucu juga nih. Jadi karena kejadian ospek begini, langsung banyak tuh yang nyepil gimana soal orientasi kampus di luar negeri. Jadi kelihatan banget perbedaan gap budaya kita sama budaya mereka. Kalau orientasi di luar negeri ya, itu mereka kayak ngenalin denah kampusnya, mereka juga kayak ngasih tahu ekstrakurikuler atau UKM-UKM-nya, mereka juga ngejelasin gimana cara naik transportasi umum biar nggak nyasar, dan mereka juga ngasih tahu gimana cara dapetin beasiswa dan lain-lain. Oke, mungkin di Indonesia udah banyak juga yang nerapin hal tersebut. Namun nggak sedikit juga yang masih kekeh buat nerapin orientasi yang kayak tadi, yang kuno banget itu. Nih buktinya nih, masih banyak banget maba-maba yang didandanin aneh-aneh. Oke, ada lagi nih, selain ospek yang nyebelin itu adalah kejadian kurang sopan gitu lah, nanyain gender ke mahasiswa baru. Apa hubungannya coba? Ini terjadi di UNHAS, Universitas Hasanuddin Makassar. Keluar. Karena undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral. Kau gender netral sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo. Halo, panitia ambil ini. Bawa ke sana.
Kau sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Emangnya kalau ngaku gender neutral atau apapun yang berbeda dari mayoritas itu jadi nggak bisa pintar gitu? Nggak bisa berprestasi gitu? Ini nih yang lucu nih, Unhas punya pandangan gender maupun seks yang dogmatis ya. Ya kayak kocak aja gitu, kelihatan arogan punya kebenaran tunggal kayak begini. Ingat ya Bapak dosen, Ibu dosen yang sangat kami hormati, pendidik itu wajib menjunjung tinggi kesetaraan dan pluralisme serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, golongan, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, bahkan sampai orientasi seksual. Tuh, mungkin ini juga karena dampak hukum positif di Indonesia yang hanya mengakui 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya beda tipis lah ya soal agama juga. Kayak yang diakui cuma 6 agama, padahal realitanya banyak banget agama yang beragam di masyarakat, namun yang diakui hanya ke 6 agama tersebut. Sedikit intermezzo, salah satu suku di Indonesia, yaitu di Bugis atau masyarakat Sulawesi Selatan, itu sudah sangat lama banget dan mengakui 5 gender. 5. Yang pertama itu perempuan atau disebut dengan Makunrai. Yang kedua itu laki-laki atau disebut dengan Uroane. Yang ketiga itu laki-laki yang berpenampilan perempuan, itu disebut dengan Calabai. Terus ada perempuan yang berpenampilan laki-laki, itu disebut Calalai. Dan juga ada bisu yang disebut perpaduan dari antar semua gender. Keren ya, inklusif banget. Nih, ini nih yang perlu diketahui nih, bahwa persoalan orientasi seksual dan identitas gender itu nggak bisa dijadikan syarat atau sebagai penghalang untuk seseorang untuk bersekolah ataupun berprestasi. Bahkan banyak banget teman-teman yang open status sebagai transpuan juga bisa berprestasi dan mencapai cita-citanya. Contohnya Dr. Allegra Walter. Keren gak sih? Ini nih, bahayanya sistem pendidikan diskriminasi ya begini. Jika kita berbeda dari mayoritas, kita nggak akan bisa mendapat hak yang sama. Sorry ya, ini mungkin masih nggak terjadi di dunia pendidikan aja, tapi hampir di semua lini publik. Dan itu yang harus kita kembangin sekarang. Stop diskriminasi guys, oke? Kayaknya gitu dulu aja deh ya. Kekocakan ini nampaknya tidak akan berakhir kalau nggak gue sendiri yang akhirin. Oke, kira-kira ada hal kocak apa lagi ya? Lo semua boleh tulis di komentar sebanyak-banyaknya tentang kekocakan yang terjadi di kampus saat-saat ini. Ya, sampai sini dulu aja. Gue pamit undur diri, namun jangan bersedih karena kita akan ketemu di next episode, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian ada saran tema viral menarik dan perlu kita angkat, boleh banget kamu sampaikan ke kita dengan komen di bawah YouTube video ini atau caleg kita lewat DM di Instagram @hamburger.podcast. Until next time!